Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pembelajar yang tetap setia di channel Kang Dadang Irama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembulatan pecahan. Materi ini itu dipelajari di anak-anak siswa SD kelas 4 atau di Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita bahas pembulatan pecahan biasa dan campuran. Perlu dipahami bahwa pembulatan pecahan biasa dan campuran itu artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, satuan terdekat ya. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Bulatkan pecahan 6/7 ke satuan terdekat. Kita lihat ini pecahan biasa ya. Sini ada sebuah garis bilangan, perlu dijelaskan sedikit di sini. Untuk pembuatan garis bilangan itu lihat pada penyebut. Penyebutnya ini angka 7. Maka nanti di dalam garis bilangan ini ada 7 pecahan, dimulai dari 0, kemudian ke kanannya itu ada 7 pecahan, dimulai dari 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Ini yang terakhir sebenarnya 7/7. Kita tulis 1 karena 7/7 itu senilai dengan 1 ya. Nah, kembali kepada soal. Pecahan 6/7 itu letaknya di sini ya. Kita lihat pecahan 6/7 itu lebih dekat ke bilangan 1. Lebih dekat ke bilangan 1 ya. Untuk mengetahui pembulatan lebih dekat ke kanan atau ke kiri, kita lihat di sini pertengahan pecahannya di sini. Pertengahan pecahannya berarti di 3,5/7. Dari 3,5/7 ke kanan itu pembulatannya lebih dekat ke 1. Kemudian pecahan yang di bawah 3,5/7 ke sini, ke arah kiri, itu lebih dekat ke 0. Kembali ke sini, karena pecahan 6/7 lebih dekat ke bilangan 1, jadi pecahan 6/7 dibulatkan menjadi 1 pembulatannya. Baik para sahabat pembelajar, kita lanjutkan berikutnya pembulatan pecahan campuran ya. Bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Untuk mempermudah kita buat garis bilangan. Di sini perlu diperhatikan untuk membuat garis bilangan, patokannya adalah penyebutnya ini 4. Maka di sini nanti ada 4 pecahan dari 0, kemudian ada 4 pecahan. 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4. Ini yang terakhir harusnya 4/4. Tapi di sini tertulisnya 1. Mengapa ditulis 1? Karena 1 itu senilai dengan 4/4 itu sama dengan 1 ya. Demikian ya. Mohon dipahami ini. Kembali ke soal 21/4 itu sama juga dengan 2 ditambah 1/4. Nah, yang kita lihat pembulatannya adalah 1/4-nya. Kita lihat 1/4 itu posisinya di sini. Berarti lebih dekat ke 0 1/4. Ya, lebih dekat ke 0. Maka 21/4 ini kalau kita jelaskan lagi, 2 ditambah 1/4, 2 tetap, kemudian ditambah 1/4 ini pembulatannya lebih dekat ke 0. Maka 21/4 itu sama juga pembulatannya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ya. Jadi maka pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. 2 itu didapat dari 2 ditambah 0 ya. Baik para sahabat pembelajar, kita masuk pembahasan pembulatan pecahan desimal ya. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan 0,92 ke satuan terdekat. Perhatikanlah angka persepuluhannya. Kita lihat angka persepuluhannya. Jadi mana angka persepuluhannya?
Angka persepuluhan adalah angka pertama di belakang koma ini nih 9. Yang ini angka per seratusannya. Jadi yang sekarang untuk pembulatan kesatuan terdekat pada pecahan desimal, lihat angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 bulatkan ke atas. Karena angka persepuluhannya itu 9 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maksudnya, ini angka satuan ini naik satu tingkat ke atas menjadi 1 dikarenakan angka persepuluhannya itu lebih dari 5. Ya. Jadi bilangan 0,92 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi nolnya itu berubah naik satu tingkat ke atas menjadi 1 berdasarkan angka persepuluhannya itu lebih dari 5 harus dibulatkan ke atas. Paham ya? Berikutnya bulatkan 3,68 ke persepuluhan terdekat. Nah, di sini ke persepuluhan terdekat ya. Untuk pembulatan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Ini angka perseratusannya adalah 8 ya. Nih angka perseratus. Kalau ini per 10, ini perseratusannya ya. Kita lihat perseratusannya. Jika kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 bulatkan ke atas. Karena angka perseratusannya yaitu 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas persepuluhannya. Jadi bilangan 3,68 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Ini 6-nya berubah menjadi naik satu tingkat ke atas yaitu 7. Karena perseratusannya itu lebih dari 5. Jadi dibulatkannya ke atas menjadi 3,7. Demikian ya para sahabat pembelajar, mudah-mudahan dipahami. Kita masuk pada pembahasan terakhir di kesempatan kali ini. Kita bahas pembulatan persen ya. Pembulatan persen itu dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Perhatikanlah contoh berikut. Ingat-ingat ya, pembulatan persen itu dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Kita lihat contoh 18% dibulatkan menjadi, nah, perhatikanlah angka satuannya. Lihat angka satuannya mana? Itu 8. Ini puluhannya, ini satuannya. Nah, ini satuannya 8 ya. Jika angka satuannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Karena angka satuannya 8 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas menjadi 20%, kepuluhan terdekat. Jadi 18 itu lebih dekat pembulatannya ke 20% dengan melihat angka satuannya karena lebih dari 5 ya. Jadi 18% dibulatkan menjadi 20%. Demikian para sahabat pembelajar cara pembulatan pada pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan pembulatan pada persen. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.